Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul indikator kebidanan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raja Satya Sitalapa dari NIM 0888. Saya Putri Dewi Fajar Puspita dengan NIM 086. Saya Desta Lintang Dwi Anggreni dengan NIM 072. Saya Yogi Khairul Sabila dengan NIM 093. Saya Nabila Dara dengan NIM 083. Pengertian statistik kesehatan. Statistik rumah sakit merupakan kumpulan data yang diolah secara sistematis untuk menggambarkan keadaan, aktivitas, serta kinerja rumah sakit dalam periode tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/Menkes/Per/6/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Statistik rumah sakit adalah bagian dari sistem informasi yang menyediakan data numerik mengenai kegiatan pelayanan kesehatan. Data tersebut digunakan untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta evaluasi mutu pelayanan rumah sakit. Yang selanjutnya ada pengertian kebidanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, kebidanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta kepada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya ada indikator kebidanan. Yang pertama, rasio persalinan normal dengan rumus jumlah persalinan normal dibagi dengan jumlah seluruh persalinan pasien di rumah sakit. Selanjutnya, rasio persalinan dengan komplikasi dengan rumus jumlah persalinan dengan komplikasi dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Kemudian rasio sektio caesaria dengan rumus jumlah persalinan dengan sektio caesaria dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Kemudian rasio eklamsia dengan rumus jumlah eklamsia dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Selanjutnya rasio abortus dengan rumus jumlah abortus dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Kemudian rasio preeklamsia dengan rumus jumlah preeklamsia dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Kemudian rasio pendarahan sebelum persalinan dengan rumus jumlah pendarahan sebelum persalinan dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Selanjutnya rasio pendarahan sesudah persalinan dengan rumus jumlah pendarahan sesudah persalinan dibagi jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Berikut ini adalah data kebidanan, data pasien kebidanan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya ada contoh hasil perhitungan data rasio indikator kebidanan. Yang pertama ada rasio persalinan normal tahun 2019 dengan rumus jumlah persalinan normal dibagi dengan jumlah seluruh persalinan di rumah sakit. Nah, ini ada angka 461 dibagi dengan 1400 yang hasilnya 0,329. Selanjutnya ada rasio persalinan dengan komplikasi tahun 2019. Rumusnya adalah jumlah persalinan dengan komplikasi dibagi jumlah seluruh persalinan di RS. Nah, ini angkanya ada 296 dibagi 1400. Hasilnya adalah 0,2211. Selanjutnya ada rasio persalinan dengan sektio caesaria tahun 2019. Rumusnya adalah jumlah persalinan dengan sektio caesaria dibagi dengan jumlah seluruh persalinan di RS. Angkanya ada 428 dibagi dengan 1400. Hasilnya adalah 0,306. Berikutnya ada rasio persalinan abortus tahun 2019. Rumusnya adalah jumlah persalinan abortus dibagi dengan jumlah seluruh persalinan di RS. Angkanya ada 174 dibagi dengan 1400, maaf. Hasilnya adalah 0,124. Selanjutnya ada rasio persalinan preeklampsia tahun 2019. Rumusnya adalah tahun persalinan preeklampsia dibagi dengan jumlah seluruh persalinan di RS. Angkanya ada 33 dibagi 1400. Hasilnya adalah 0,024. Selanjutnya ada rasio persalinan eklampsia tahun 2019. Jumlah persalinan eklampsia dibagi dengan jumlah seluruh persalinan di RS. Angkanya ada 2 dibagi 1400. Hasilnya adalah 0,001. Yang selanjutnya ada rasio pendarahan sesudah persalinan tahun 2019. Rumusnya adalah jumlah pendarahan sesudah persalinan
dibagi dengan seluruh persalinan di RS. Hasilnya angkanya ada 3 dibagi 1400, hasilnya ada 0,002. Selanjutnya ada rasio pendarahan sebelum persalinan tahun 2019. Rumusnya pendarahan sebelum persalinan dibagi dengan seluruh persalinan di rumah sakit. Angkanya ada 3 dibagi 1400. Hasilnya adalah 0,002. Ini ada hasil perhitungan indikator kebidanan. Di sini ada rasio persalinan normal. Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hasil perhitungan rasio persalinan normal tertinggi pada tahun 2020 dari 1000 pasien terdapat 366 pasien persalinan normal. Dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2023 dari 1000 pasien terdapat 72 pasien persalinan normal. Dari gambar tersebut diperoleh hasil perhitungan rasio persalinan dengan komplikasi tertinggi pada tahun 2023 dari 1000 pasien terdapat 284 pasien persalinan dengan komplikasi, dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2021 dari 1000 pasien terdapat 123 pasien persalinan dengan komplikasi. Hasil perhitungan rasio sektio kaisarea tertinggi pada tahun 2022 dari 1000 pasien terdapat 384 pasien sektio kaisarea. Dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2020 dari 1000 pasien terdapat 297 pasien sektio kaisarea. Selanjutnya, dari hasil perhitungan rasio abortus tertinggi pada tahun 2022 dari 1000 pasien terdapat 142 pasien abortus. Dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2020 dari 1000 pasien terdapat 91 pasien abortus. Selanjutnya, dari hasil perhitungan rasio preeklamsia tertinggi pada tahun 2023 dari 1000 pasien terdapat 124 pasien preeklamsia. Dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2019 dari 1000 pasien terdapat 24 pasien preeklamsia. Perhitungan rasio eklamsia pada tahun 2019 dan 2020 dari 1000 pasien terdapat 1 pasien eklamsia, dan pada tahun 2021 sampai 2023 tidak terdapat pasien. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio pendarahan sebelum persalinan tinggi pada tahun 2021 dari 1000 pasien terdapat 10 pasien pendarahan sebelum persalinan, dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2022 dari 1000 pasien terdapat 1 pasien pendarahan sebelum persalinan. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio pendarahan setelah persalinan tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 dari 1000 pasien terdapat 5 pasien setelah persalinan, dan hasil perhitungan terendah pada tahun 2019 dari 1000 pasien terdapat 2 pasien pendarahan setelah persalinan. Kesimpulan secara keseluruhan, hasil analisis indikator kebidanan tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kebidanan masih perlu ditingkatkan. Meningkatnya angka komplikasi tindakan sektio caesarea, abortus, preeklamsia, serta pendarahan sebelum dan sesudah persalinan menggambarkan bahwa kasus kehamilan beresiko tinggi masih cukup tinggi di fasilitas kesehatan. Perubahan tren tersebut menegaskan pentingnya penguatan pelayanan antenatal, peningkatan deteksi dini faktor risiko, serta optimalisasi penanganan cepat dan tepat pada keadaan darurat obstetri. Selain itu, peningkatan edukasi kepada ibu hamil dan keluarga serta kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas sangat diperlukan untuk menekan angka komplikasi dan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi secara menyeluruh.